yang Iya, diambil. kayunya kalau jatuh diambil nggak apa-apa. Soalnya dulu ada itu dipukulkan ke orang. Nyata itu cerita Iya. nyata ya kan ya. Iya, Dari saya sebuah- waktu kecil Hah? di belakang rumah saya. Oh, ada sebuah cerita, ada yang mengambil kayu dari pohon Nagasari ini, kemudian dibuat mukul orang sampai Iya. orang ini sakit kembang bayang. Iya. Dan kembang bayang ini orang sakit secara tahun menahun gitu. Iya. Kita dengar cerita-cerita bahwa untuk datang sini sering orang ingin meminta jodoh. Itu apa Iya. benar, Pak? Iya, Oke, belusuan kita hari ini berada di sebuah daerah di Dusun Pendek, Desa Kutokirang, Kecamatan Ngoro. Dan kita berada di sebuah tempat pesarian Mbah Surgi yang merupakan tokoh yang sangat penting di era-era waktu itu. Seperti apakah kita akan masuk ke dalam. Banyak sekali cerita-cerita bersejarah dan juga kabar dan mitos beredar di daerah sini. Seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, ternyata tempat ini banyak menyimpan sisi-sisi sejarah, terutama nanti kita akan melihat sendiri sini. Yuk. Tempat ini diberi fasilitas komplit ya, ada musola, ada tempat parkir, dan juga ada beberapa tempat-tempat untuk beristirahat bagi nanti teman-teman ingin berkunjung dan bersilaturahmi ke pesarian ini. Dan tempat ini sangat menarik sekali kalau kita lihat dari segi makam-makam yang berada di sini. Kita melihat ya, banyak sekali balok-balok batu bata kuno sebagai bukti kalau memang tempat ini sangat bersejarah tentunya. Ya kan? Kalau kita lihat dengan ketebalan balok-balok batu bata kunonya ya, di sini ada beberapa corak-corak sisi ya. Coba dibalik mutar dari situ biar nanti kelihatan ya. Ini balok batu bata kunonya sangat beragam dan ketebalan kurang dari 8 cm. Sebagai bukti memang ini sebagai bukti dari era-era Majapahit ya, yang balok batu batanya kurang dari 8 cm dengan motif ada corak yang melingkar seperti ini. Kebanyakan corak-corak yang melingkar seperti ini balok-balok batu bata yang sering digunakan untuk membuat candi atau bangunan-bangunan suci. Ada juga yang bercorak lurus yang biasanya dipakai untuk membuat tembok ataupun bangunan seperti gapura gitu ya. Nah ini lokasinya juga berdekatan dengan Gunung Pawitra yang juga disebut Gunung Suci ya. Arti Pawitra itu adalah suci gitu ya. Dan masih banyak lagi tempat-tempat lain yang di sini ya. Yuk kita masuk. Ini yang saya bilang tadi, tempat ini diberi fasilitas banyak sekali untuk para pengunjung ataupun orang-orang yang ingin bersilaturahmi, berziarah ataupun ingin melakukan spiritual ya. Nanti bisa langsung datang karena di sini sudah disediakan tempat seperti ini untuk kalian-kalian yang ingin datang sini dan bisa beristirahat ya. Ini nih teman-teman yang lebih unik ya. Ini tembok ini ya, asli tembok batu bata kuno yang ditata ulang sangat banyak sekali. Ini menandakan bahwa dulu benar-benar di sini itu ada sebuah bangunan yang cukup bersejarah ya.
Kita juga belum tahu pasti bangunan di era apa. Nanti mungkin untuk kita semua bertanya-tanya kepada juru kunci atau juru pelihara tentang asal muasal atau tentang informasi terkait dengan tempat ini ya. Yuk kita langsung dalam. Nah ini pesantren Eyang Surgi Mbah Mendek ya, Dusun Mendek, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro. Ini bentuk bangunan yang masih terlihat bangunan ini adalah bangunan kuno ya, yang masih dirawat dan dijaga sampai saat ini. Ini ada 5 nasihat, ini 6 ya, ada 6 nasihat ini. 1 sabar, nerimo temen, ikhlas lahir batin, budi pekerti, kang luhur. Oh berarti 5 ini. Jadi sabar nerimo saja itu sangat berat ya, apalagi 5 itu ya. Tapi kalau bisa ya harus ya kan, dikerjakan ya. Nah sini. Nanti kita akan masuk ke dalam. Seperti apakah nanti di dalam? Ya simak terus video kita. Dan jangan di-skip. Kita akan mencari tahu apa yang ada di dalam. Ternyata ini kok ada ruang wanita ini ya, di sebelah kanan ini. Kita juga belum tahu ya, nanti kita akan tanya-tanya. Ini ada ruang wanita dan juga ternyata di sini tuh ada pohon nagasari. Ya ini pohon nagasari. Ini pohon langkah, pohon nagasari yang tumbuh di daerah-daerah tertentu. Dan kebanyakan pohon nagasari ini tumbuhnya di lokasi-lokasi keramat atau lokasi-lokasi suci. Di antaranya Bunden, seperti makam-makam keramat, makam-makam para orang-orang tokoh-tokoh suci di waktu itu. Ini pohon nagasari. Yang mitosnya pohon nagasari ini ketika ditanam atau mungkin dicangkok, ditanam ke tempat lain itu mati. Nah, ini pohon nagasari yang buahnya menyerupai naga gitu ya. Sangat keren sekali. Ternyata pohon nagasari bisa tumbuh di sini ya. Selain itu kita juga sering melihat pohon-pohon nagasari di tempat-tempat keramat seperti di Mantingan, seperti di daerah Centong itu ada juga, daerah Centong, Gondang, Delanggu ya. Nah, teman-teman, selain itu di sini juga ada sebuah patirtan ya, yang merupakan tempat suci di era-era waktu itu. Ini patirtan kuno. Ya Allah. Tentang Mbah Surgi. Ya, tentang Mbah Surgi. Ya, gini Pak. Dulu kan saya juga pernah dengar ada beberapa tempat yang juga mempunyai kesamaan nama Mbah Surgi. Iya. Apakah mungkin dari kesamaan tempat-tempat itu seperti yang ada di itu Awang-Awang itu juga ada Mbah Surgi, seperti yang dulu pernah di Magetan juga ada Mbah Surgi. Apakah mungkin itu ada keterkaitan dengan Mbah Surgi yang berada di sini? Mbah Surgi itu julukan aja Mas. Ya. Orang yang sudah meninggal. Gelar, kalau orang gelar. Orang Jawa itu Wiswargo, Suwargi. Nama julukan aja. Sudah Nyuwargo, alias kehidupannya sudah tenang gitu Pak. Yang orang yang sudah meninggal. Oh itu berarti julukan aja Mas. Untuk teman-teman semua biar benar-benar sama-sama tahu ya. Kalau makam Mbah Surgi itu sebuah julukan bagi orang-orang suci di waktu itu ya Pak ya, yang menyuwargo ya. Terus ini asal muasal Mbah Surgi yang di sini Pak. Iya. Itu yang Surgi Mbah Mendek asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah Pak ya. Iya. Terus singgah ke sini atau mungkin ini adalah penempatan terakhir Mbah Surgi yang berada di sini kemudian menetap gitu Pak ya. Iya. Dan sampai saat ini makamnya berada di sini nih Pak. Iya. Tentang sejarah-sejarah yang berada di sini Pak, balok bata-bata kuno dan juga banyak sekali peninggalan-peninggalan. Apakah mungkin Mbah Surgi ini ada keterkaitan dengan kerajaan di tempo dulu? Iya. Ya itu.
katanya BPCB dulu Ya. sama anak kuliah kalau lihat batu bata sama batu itu kira-kira akhir 14 awal abad 15 Mas. Era akhir. Majapahit. Majapahit akhir. Iya. Kalau lihat prasasti itu yang di dalam, Iya. yang depan, yang selatan huruf Arab Pego, Iya. yang utara Aksara Kawi. aksara Jawa. Iya, Jawa kuno. Berarti ada kemungkinan Mbah Surgi ini era peralihan dari Hindu Buddha menuju Islam, gitu Pak? Mungkin begitu Mas. Soalnya kan sudah ada makam. Iya, Iya, kan betul. sudah ada makam di Mbah Surgi. Iya. Berarti Mbah Surgi ini kemungkinan sudah peralihan ke Islam gitu kan? Iya. Dan Kalau jadi lihat Majapahit prasasti, akhir kan ya. sudah banyak yang Islam. Iya, sudah era-era akhir itu banyak Islam masuk yang di sini yang kemudian diteruskan ya itu kan? Iya, betul. Kalau di sini kan katanya ada pohon nogosari yang Iya. apa Ada. ya, yang katanya nggak boleh diambil Iya. apa daunnya atau gitu. Itu gimana Kayunya. ceritanya? Oh kayunya yang kayunya. nggak Iya, boleh diambil. kayunya kalau jatuh diambil nggak apa-apa. Oh, kalau Oh. nggak jatuh nggak boleh. Iya, nggak boleh. Itu Banyak apa, manfaatnya Mas. pantangannya gitu. Iya. Pantangannya. Iya. Soalnya dulu ada itu dipukulkan ke orang, Iya. orangnya itu sampai sakit seperti kembang bayang, Oh. sampai tua. Jadi ada sebuah mitos atau mungkin Jadi cerita sudah aslinya, nyata itu. cerita Iya. nyata ya kan ya. Iya. Dari Saya sebuah- waktu kecil Hah? di belakang rumah saya, Oh gitu ya. sama depan agak ke kiri itu Jadi orangnya yang dulu mukul. ada sebuah cerita, ada yang mengambil kayu dari pohon Nogosari. Nagasari ini kemudian dibuat mukul orang sampai Iya. orang ini sakit kembang bayang. Iya. Dan kembang bayang ini orang sakit secara tahun menahun gitu loh. Iya. Ya, mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan tentang apa yang kita dengar tentang mitos ini Pak ya. Iya. Ini mitos ini kita dengar cerita-cerita bahwa untuk datang sini sering orang ingin meminta jodoh. Itu apa Iya. benar Pak? Iya, dulu umumnya jodoh suami istri. Kalau sekarang kan jodoh kan umum. Iya. Jodoh pegawai, apa tani, apa dagang, gitu. Oh. Pekerjaan, Iya, berarti pekerjaan. rezeki ya. Yang Iya. dimaksud jodoh itu cocok gitu ya Pak? Cocok. Iya. Cocok terhadap Cocok. beberapa hal seperti pekerjaan atau Iya. mungkin Intinya memang pasangan gitu hajatnya ya. atau keinginannya ya. Iya, Keinginannya. ada yang buka usaha, Iya. buka cabang lagi, ada yang bilang begitu Mas. Jadi sesuai niatnya ya. Iya. sesuai Senetnya keinginannya. apa, keinginannya apa di lokasi ini Iya. gitu ya. Minta kepada Allah antara yang surgi Mbak Mendek. Ya, Gitu. jadi ikhtiar ataupun usaha berdoa gitu. Iya. Satu lagi kalau orang sini katanya kalau tiduran kepalanya disuruh menghadap Ke utara ya. Iya. ke utara. Iya. Itu Benar. sebenarnya gimana Pak? Dulu ada orang Gresik apa Surabaya, kakinya ditaruh di utara, kepalanya di selatan, dibilangin disuruh balik nggak mau. Iya. Dari malam jam 12 malam sampai subuh itu seperti gero-gero gitu loh. Mas. Kesurupan Pak? Oh, seperti kesurupan. Iya, Oh, gitu ya Pak. digugah nggak mau. Lindiin bangun. gitu ya, Pak, ya? Ah, nggih. Oh. Sangat luar biasa. Adatnya begitu Mas. Jadi kalau di Kepalanya sini di ya, utara. bagi teman-teman kalau yang mau berkunjung sini kalau bisa kalau tidur ya guys sampai Ya, ketiduran tiduran. kalau bisa nanti ini sirah atau kepalanya itu Iya. ada di utara, Di utara. gitu. Iya. Mungkin yang terakhir ya Iya. ya ini yang terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Bapak mengenai tentang tempat ini atau mungkin motivasi Untuk para pengunjung. Iya, para untuk pengunjung pengunjung. gimana Pak? Kalau pengunjung kalau kesini tuh bawa kembang sekar sama minyak goreng atau longa petik. Masih botolnya alit penuh, besar ya penuh gitu. Harus Maksudnya penuh. itu bunganya kembangnya buat nyekar, minyak goreng buat lampu yang ada di dalam Oh. supaya rezekinya penuh. Seperti itu ya Pak ya. Jadi berbalik ke orang yang bawa tadi. Iya. Iya. Mungkin cukup sekian ya. Iya. Oke, terima kasih Pak ya Iya. atas informasinya. Sama-sama. Oke. Oke. Oke teman-teman ya, ternyata memang luar biasa sekali sebuah tempat daerah Ngoro ini yang memiliki cerita-cerita sejarah dan banyak sekali ya tempat-tempat di daerah Ngoro ini menyimpan sejarah yang sangat luar biasa sekali, baik bagi era-era sebelum Majapahit maupun era Majapahit itu sendiri ya. Dan sampai saat ini banyak sekali yang kita lihat peninggalan-peninggalan yang masih ada seperti yang ada pada
tempat yang kita duduki saat ini ya, yaitu daerah Mendek, Ngoro, Mojokerto. Ya mungkin cukup sekian perjalanan kita hari ini, belusuan kita hari ini. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, apa daya, kita juga manusia biasa ya, yang juga bisa salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.